Bijak berasuransi, bijak mengelola portofolio Anda. Kali ini saya akan bersama-sama dengan Anda semuanya untuk membahas bagaimana cara klaim asuransi kondisi kritis terkait dengan serangan jantung. Kita tahu bahwa pada saat kita mengajukan klaim asuransi, tentu perusahaan asuransi tidak serta-merta membayar klaim kita. Harus ada kriteria yang terpenuhi sesuai dengan apa yang tertulis di polis asuransi. Itu yang membuat pihak bagian klaim asuransi akan mengeluarkan uangnya. Betul ya? Pada case serangan jantung, klaim asuransi kondisi kritis ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, adanya nyeri dada yang khas. Siapa yang nulis? Dokter. Yang kedua, adanya perubahan pada pemeriksaan EKG, yaitu adanya STEMI atau non-STEMI infark jaringan otot jantung. Yang ketiga, adanya peningkatan enzim jantung yang menandakan bahwa telah terjadi kerusakan otot jantung. Enzim jantung yang dimaksud adalah enzim troponin I atau troponin T dan enzim kreatin kinase CKMB. Bila terpenuhi ketiga syarat tersebut, maka klaim asuransi akan dikeluarkan. Nah, kali ini kita akan membahas triknya. Mari kita pelajari alur medis pada kondisi darurat serangan jantung. Pada case-case serangan jantung ini, biasanya setelah pasien sampai ke rumah sakit, maka akan dilakukan pemeriksaan darurat untuk menentukan diagnosa serangan jantung tersebut. Dan biasanya dalam tengah waktu yang cepat akan dilakukan tindakan penyelamatan nyawa, life saving. Ya. Tindakan penyelamatan nyawa ini mungkin yang bisa kita kenal adalah tindakan kateterisasi pembukaan sumbatan pada pembuluh darah jantung. Yang mungkin juga diikuti dengan pemasangan cincin pada pembuluh koroner untuk membuat saluran darah menjadi lancar. Itulah tindakan life savingnya. Bahasa medisnya PCI atau kateterisasi atau angiografi koroner. Pada case kondisi seperti ini, kita menemukan bahwa perusahaan asuransi ada beberapa yang menolak klaim asuransi walaupun telah terdapat peningkatan enzim jantung yang sangat signifikan. Dengan alasan bahwa peningkatan enzim jantung tersebut terjadi karena intervensi PCI atau pemasangan cincin pada pembuluh jantung koroner menyebabkan terjadinya peningkatan jantung tersebut. Jadi perusahaan asuransi itu ingin mengatakan bahwa peningkatan enzim jantung pada tubuh pasien itu disebabkan oleh akibat daripada pemasangan ring jantung, pemasangan stent pada pembuluh koroner jantung, bukan diakibatkan oleh serangan jantung itu sendiri. Ya, jadi ambigu ya. Oke, bagaimana cara mengatasi? Nah, untuk itu kita sebagai nasabah, sebagai pasien atau sebagai agen harus cerdas. Nah, pemeriksaan enzim jantung ini kan adalah sebuah pemeriksaan yang diambil melalui sampel darah. Nah, sebaiknya sampel darah yang diambil adalah sampel darah sebelum dilakukannya tindakan kateterisasi jantung. Untuk mencegah perdebatan antara pihak asuransi dengan pihak rumah sakit atau perdebatan antara perusahaan asuransi dengan pasien pada saat nantinya mau klaim asuransi. Seperti itu. Kenapa begitu? Nah, jikalau pemeriksaan enzim jantung melalui sampel darah ini dilakukan sebelum dilakukannya tindakan life saving, tindakan kateterisasi atau pemasangan ring jantung, maka tidak ada perdebatan lagi. Otomatis enzim jantung yang meningkat di dalam tubuh pasien murni. Ya, disebabkan oleh karena adanya faktor serangan jantung. Demikian tips kali ini. Semoga kita mendapat sesuatu dari konsultan klaim asuransi. Selalu bijak berasuransi, selalu bijak memilih agen asuransi, dan selalu bisa mengamankan aset Anda dari hal-hal di luar perakiraan yang bisa mengakibatkan harta kita ludes. Salam bijak berasuransi, konsultan klaim asuransi untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik.